Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Pradana Nargia Janwa dan partner saya Kiel Aulia Firmansyah. ingin menjelaskan tentang penerapan gaya gesek statis dan kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga melakukan pembuktian berupa penelitian untuk membuktikan bahwa gaya gesek sangat diperlukan terhadap kehidupan sehari-hari. Sebelum kami menjelaskan penelitian tersebut, di sini saya ingin menjelaskan tentang teori gaya gesek terlebih dahulu. Gaya gesek secara umum adalah tarikan dan dorongan. Dalam arti luas, gaya adalah sesuatu yang dapat bergerak, yang dapat menyebabkan benda bergerak dalam keadaan dia menjadi bergerak atau sebaliknya. Gaya gesek atau friction force adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan yang saling bersentuhan dan berlawanan arah. Ada dua jenis utama gaya gesekan, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis atau static friction force adalah gaya yang muncul ketika benda baru saja akan bergerak. Rumusnya adalah mu s dikali gaya normal. Lalu yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada dua permukaan benda yang bergerak dan bergesekan satu sama lain. Rumusnya adalah gaya gesek kinetik sama dengan mu k dikali gaya normal. Lalu selanjutnya, metode penelitian yang kami lakukan adalah metode penelitian eksperimen. Pada penelitian pertama, dimulai dari proses pengumpulan data, lalu melakukan percobaan satu dan percobaan dua, yaitu percobaan satunya meja diletakkan pada lantai keramik dan percobaan duanya meja diletakkan pada permukaan semencor. Lalu percobaan tersebut dianalisis jika berhasil penelitian eksperimennya terus selesai dan jika tidak berhasil kembali ke proses pengolahan data. Pada penelitian kedua juga sama di flowchartnya dari penelitian pertama. Yang pertama-tama kita mulai dengan mengumpulkan data, kemudian kita melakukan percobaan pertama dan kedua. Percobaan pertama itu menggunakan rautan biasa, sedangkan percobaan kedua menggunakan rautan dengan engkol. Setelah itu kita menganalisa percobaan satu dan percobaan dua. Jika percobaan berhasil, maka penelitian selesai. Jika tidak, kembali lagi ke pengolahan data. Penelitian dan pengolahan data. Pada penelitian pertama, yaitu perbandingan gaya gesek statis meja pada permukaan lantai dan permukaan semencor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan gaya gesek statis meja yang diletakkan di dua permukaan yang berbeda, dan manakah yang lebih baik. Jadi di penelitian ini, meja diletakkan di dua permukaan yang berbeda, yaitu permukaan halus di lantai keramik dan permukaan kasar di permukaan semencor. Untuk identitas benda yang digunakan itu terbuat dari kayu mahoni dengan ukuran 1,23 meter kali 0,6 meter kali 0,8 meter dengan massa 2 kilogram dan koefisien statis yang diketahui 0,65 dengan percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat dan gaya tarik yang diberikan adalah 15 Newton. Untuk percepatannya perkiraan sebesar 0,5 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk perhitungan gaya gesek meja pada permukaan kasar, itu rumusnya sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Untuk sigma F-nya ada rumus turunannya, yaitu gaya dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Gaya yang diketahuinya 15 Newton, untuk gaya geseknya itu yang dicari, lalu massanya 2 kilogram dan percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi didapatkan gaya gesek statis pada permukaan semencor itu sebesar 14 Newton. Lalu pada perhitungan gaya gesek statis di permukaan kedua, yaitu lantai keramik dalam keadaan kering, pertama kita cari gaya normalnya terlebih dahulu. Gaya normal itu sama dengan gaya berat, yaitu rumusnya M dikali G. Untuk masanya 2 kilogram dan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Dihasilkan gaya normalnya 19,62 Newton. Lalu untuk gaya gesek statisnya,
Koefisien gesek statisnya 0,65 dikali dengan N-nya 19,62, hasilnya 12,73 Newton. Lalu pada penelitian kedua, kita melakukan perbandingan gaya gesek kinetik pada rautan biasa dan rautan dengan engkol. Tujuan saya melakukan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan meraut pensil menggunakan rautan biasa dengan meraut pensil menggunakan rautan dengan engkol, serta mengetahui hubungan slider crank dengan gaya gesek kinetik. Di sini merupakan pengumpulan datanya. Terdapat rautan dengan engkol yang diputar menggunakan alat bantu dari rautan tersebut yang berdiameter 1,5 cm dan rautan biasa yang berukuran 3 cm dikali 0,1 cm dikali 1 cm. Dan pensil yang digunakan adalah pensil 2B, yaitu berdiameter 2,8 mm dan bermassa 10 gram atau 0,01 kg. Di sini saya melakukan perhitungan. Yang pertama saya mencari gaya berat pensil. Gaya berat pensil itu sama dengan W. W sama dengan massa dikali gravitasi. W-nya itu kan tadi massanya itu yang digunakan itu massa pensil. Jadi 0,01 kg dikali gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat. Jadi W sama dengan 0,0981 Newton. Terus yang kedua kita cari gaya tekannya. Gaya tekannya yang pertama kita cari pada rautan biasa dulu. Rumus gaya tekannya F per A. Nah, F-nya itu tadi kita pakai dari gaya normal yang tadi saya hitung dari gaya berat pensil, yaitu 0,0981 Newton per A-nya itu 3,3 cm kubik dari luas permukaan eh, pisau pada rautan biasa. Jadi hasilnya itu 0,0297 Newton per centimeter kubik. Terus yang kedua, saya mencari gaya tekan pada rautan dengan engkol. Rumusnya sama, F per A, F juga kita sama menggunakan 0,0981 Newton per 4,71 cm kubik. Itu dari luas permukaan yang terdapat yang pisau terhadap rautan dengan engkol. Hasilnya 0,0208 Newton per cm kubik. Terus kita cari koefisien gesek kinetiknya. Rumusnya gaya gesek kinetik per koefisien kinetik per dikali W. Terus koefisien kinetiknya sama dengan gaya gesek kinetik per N-nya. Jadi koefisien kinetiknya itu kita pakai dari gaya tekannya. Jadi 0,0297 Newton per centimeter kubik per 0,0981 Newton sama dengan 0,302. Terus kita cari koefisien gesek kinetik pada rawatan engkol. Rumusnya sama kayak tadi. Jadi hasilnya itu 0,212. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan gaya gesek di atas, pada penelitian pertama, gaya gesek di permukaan kasar lebih besar dibandingkan dengan di permukaan halus. Gaya gesek ini menyebabkan meja lebih baik diletakkan di permukaan kasar semencor agar mengurangi potensi bahaya yang akan terjadi, seperti ketidakstabilan meja atau eh, kemungkinan bergeser meja ketika ditempatkan. Gaya gesek yang terjadi juga mempengaruhi stabilitas meja dan mencegahnya agar tidak mudah bergeser karena aktivitas lain. Pada penelitian kedua, berdasarkan hasil perhitungan gaya tekan pada rawatan biasa, lebih besar dibandingkan gaya tekan pada rawatan dengan engkol yang diputar menggunakan alat bantu dari rawatan tersebut. Berdasarkan prinsip gaya tekan, yaitu jika gaya tekan yang diberikan semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar juga. Sehingga usaha yang dilakukan untuk meraut pensil di rawatan engkol yang menggunakan alat bantu lebih menghemat waktu dan tenaga dibandingkan rautan biasa. Untuk kesimpulan dari kedua penelitian tersebut, terbukti bahwa setiap kegiatan manusia tidak akan terlepas dari adanya penggunaan dan penerapan gaya gesek statis maupun kinetis.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.